gerakan manapun yang mengatasnamakan gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang ingin mendirikan negara Islam, syariat, khilafah, itu semua berasal dari Ikhwanul Muslimin, NI, DITI, yang berubah sekarang menjadi PKS, kemudian sekarang berkolaborasi sekarang dengan kelompok-kelompok dari klan Ba'alawi yang memang sudah terangkan dari awal, yang memang tujuannya penjajah Belanda itu dengan menggunakan tangan-tangan orang-orang yang disupkan dari imigran Yaman yang sampai sekarang masih memiliki eksistensi yang cukup kuat. Oleh karena itu, kita harus terus tetap menyala, bahkan harus tambah menyala untuk memberikan edukasi tentang sejarah, tentang infiltrasi, bagaimana bahayanya sebagai partai politik di negara Indonesia, termasuk gerakan-gerakan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa gerakan Ba'alawi ini sesungguhnya ingin menciptakan sebuah teologi baru di dalam dunia Islam. Ini sudah masuk ke dalam pencemaran keislaman, teologi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, para sahabat, dan ulama-ulama salaf, yang kemudian mereka berusaha untuk dinusantarakan. Dan sudah barang tentu ini kita perlu bahu-membahu, terus-menerus memberikan edukasi, dengan data-data yang kita miliki, dan jangan sampai api revolusi ini padam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, ada sebuah video viral dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam berisi pembahasan tentang bahayanya gerakan transnasional yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Gerakan ini berpangkal dari Ikhwanul Muslimin, kemudian menyelinap masuk ke dalam gerakan-gerakan politik praktis di Indonesia. Menurut Kiai Haji Alawi Nurul Alam, partai politik hari ini yang berafiliasi dengan ideologi Ikhwanul Muslimin, yaitu dari kalangan partai politik PKS. Beliau menyebut tanpa ragu sedikit pun berdasarkan riset yang selama ini beliau tekuni. Sedangkan di lain sisi, Kiai Haji Alawi Nurul Alam sempat juga mengatakan ada sekelompok transnasional imigran Yaman juga bercita-cita ingin menguasai bangsa Indonesia secara gerakan sosial keagamaan. Pelan memasti membuat ideologi baru dengan mengeluarkan glorifikasi, berjualan doktrin-doktrin ke tengah-tengah masyarakat, termasuk mengeluarkan satu bentuk ideologi khas mereka. Menurut Kiai Haji Alawi Nurul Alam, Ikhwanul Muslimin dengan PKS hari ini dan kelompok Ba'alawi sama-sama yang harus selalu diwaspadai, harus warning bagi masyarakat pribumi terhadap gerakan-gerakan dari gerakan Ba'alawi di Indonesia maupun dari ideologi Ikhwanul Muslimin yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman mari kita lihat bagaimana keterangan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam dalam video berikut ini. Kita sempat berbincang-bincang sebelum Gus Fakih gabung. Jadi tadi saya terangkan begini, bahwa saya itu punya buku yang belum kita cetak, ini ketikan saya tahun 2014 ya. Judulnya itu cukup menggoda. Siapa bilang PKS partai teroris? Judulnya begitu. Ini 40 bab dan ini datanya kita mulai kumpulkan itu dan sudah menjadi buku. Ini mulai tahun 2014 sampai kurang lebih 2018. Jadi data-data lama ini. Ini kurang lebih semuanya kalau dibikin buku sekitar 300 halaman. Ini semuanya data-data yang luar biasa. Sebagai penulis buku saya kaget-kaget ini sebetulnya. Nah, jadi untuk melengkapi, saya akan coba ini kita bawa yang dari 40 bab ini saya cuma mau coba terangkan sebagian saja dalam bab 27. Dengan judul Dokumen BIN tentang PKS ini tahun 2014 ini. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang dibuat oleh Wakil Ketua Badan Intelijen Negara, yaitu oleh Kiai As'ad Ali Said. Jadi saya mau bacakan poin-poinnya saja karena sangat banyak. Yang pertama itu dikatakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa PKS sebagai partai transnasional menyimpan agenda Ikhwanul Muslimin yang mengarah kepada syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Kuncinya adalah mengarah kepada syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Jadi PKS ini berakar dari Ikhwanul Muslimin. Jadi apapun gerakan di Indonesia yang berakar pada syariat Islam, khilafah ini adalah
gerakan Ikhwan Muslimin. Kemudian poin keduanya itu dikatakan tokoh penggerak PKS adalah mantan petinggi NII. Maka sudah seyogyanya kita pun mengetahui siapa NII tersebut. Inti dari pembentukan NII atau DI ini adalah menjadikan Indonesia berhukum kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih menurut mereka. Dan selain itu adalah mereka disebut dengan hukum kafir. Jadi kita bisa memahami bahwa siapapun sekarang yang bergerak, yang menginginkan negara Indonesia yang berideologi Pancasila dirubah menjadi negara Islam Indonesia yang menjelma sekarang menjadi Islam Syariah, menjadi khilafah, sebutan kafir bagi warga Muslim Indonesia, dapat dipastikan bahwa ini adalah gerakan NII dan DI. Kemudian gerakan ini berkamuflase akhirnya menjadi NII KW 9 yang berpusat di Pesantren Az-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, yang didirikan kurang lebih tahun 1984 di bawah kepemimpinan Haji Abdul Karim, Haji Muhammad Rais, Abu Tato Aceh, dan Panji Gumilang. Poin keempatnya, dikatakan di sini bahwa Hilmi Aminuddin pernah membawahi gerakan NII Manonjaya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hilmi Aminuddin adalah putra dari Danu Muhammad Hasan, salah satu panglima DITI, pimpinan Kartosuwiryo. Hilmi disebut-sebut pernah menduduki posisi strategis di dalam NII. Poin selanjutnya, dia menguapkan bulan lalu kedatangan tokoh-tokoh mantan anggota negara Islam Indonesia ini pada tahun 1979. Kita datanya masih ada ini. Jadi bahwa Hilmi Aminuddin bersama Lutfi, Presiden PKS, Anies Mata merupakan perusak partai. Beliau ini pernah mengundang mantan tokoh-tokoh NII. Apabila mantan anggota NII sampai sekarang masih berhubungan dengan PKS, sudah barang tentu hal ini merupakan kondisi yang nyata bahwa PKS membawa ruh dan semangat NII dalam berpolitiknya. Hanya sekarang mungkin diracik lagi agar terlihat lebih smooth dan cantik. Nah, kemudian dikatakan juga di sini poin selanjutnya, gerakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan cikal bakal dan berdirinya Partai Keadilan juga menjadi bagian dari NII. Sekali lagi, gerakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan cikal bakal dan berdirinya Partai Keadilan juga menjadi bagian dari NII. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan bawah tanah yang telah memiliki kekuatan dan mereka masuk dan bergerak ke dalam parpol dan parlemen. Manuver Hilmi Aminuddin dari NII menjadi godfather-nya di PKS. Statusnya tidak pernah diajukan ke pengadilan hingga tahun 84. Ia dibebaskan bersama 12 elit pimpinan NII Komandemen Wilayah 9. Jadi mantan NII ini masih berkeliaran di Republik Indonesia. Kemudian Hilmi Aminuddin pernah mengatakan, wah PKS kan tergantung saya. Jadi memang beliau ini posisi sebagai godfather, sebagai panglima, mantan panglima perang atau panglima militer di NII. Jadi PKS ini bisa dikatakan berada dalam pengaruh NII. Dan ini ada data yang memang jarang dibahas ini. Ini saya coba bacakan ya sini. Mantan pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi mengatakan bahwa pada tahun 1971, sekitar 3.000 anggota NII berkumpul di rumah ayahnya Hilmi Aminuddin, yaitu di rumahnya Danu Muhammad dengan biaya dari Presiden Soeharto, yang saat itu melalui Ali Murtopo. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, begini. Pertemuan ini walaupun sudah berlangsung pada tahun 1971, apakah anak-anak dari 3.000 personil NII tersebut sekarang masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup, lalu apa saja kegiatan mereka? Bukankah Hilmi Aminuddin pun termasuk salah satu dari 3.000 personil NII yang sekarang masih hidup dan memiliki pengaruh yang sangat besar di tubuh PKS? Salah satu yang patut diduga memiliki kadar kaitan dengan NII menurut Imam
adalah Ketua Dewan Suro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi adalah putra dari Danu Muhammad Hasan, salah satu panglima militer DTI pimpinan Kartosuwiryo. Selama ini yang sering dimunculkan adalah PKI dan anak keturunan PKI. Padahal anak keturunan DITI mereka pun sepertinya jauh lebih banyak. Dan bahkan mereka sebetulnya sekarang sudah menduduki berbagai jabatan yang penting dan tinggi di berbagai parpol dan instansi pemerintahan. Dan ini yang jarang dibahas dan jarang dilacak, jarang disampaikan kepada masyarakat betapa berbahayanya gerakan NII yang menjadi akar, yang menjadi godfather-nya sebelum terbentuknya PK, kemudian berganti menjadi PKS. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan data intelijen yang dari BIN ini, bahwa PKS merupakan kelanjutan atau perpanjangan tangan dari NII, DITI. Kemudian juga masih ini data tahun 2014 dikatakan bahwa target NII melalui PKS itu adalah untuk merebut kekuasaan. Hanya gagal 2014. Kemudian mereka dengan mengedepankan proses pendidikan akhirnya kadar-kadar NII ini mampu merebut posisi-posisi strategis di pemerintahan. NII di bawah kepemimpinan Panji Gumilang alias Abu Toto mengubah haluan NII dari gerakan radikal militer menjadi gerakan pendidikan. NII berharap pondok pesantren ini kelak melahirkan tokoh-tokoh besar NII yang memiliki latar belakang prestasi pendidikan akademis yang tinggi. Dengan demikian, peluang para tokoh ini untuk merebut jabatan strategis di pemerintahan maupun dunia usaha kian terbuka lebar dan ini sudah terbukti. Data yang selanjutnya dikatakan begini. Ini data tahun 2014 ya. Jumlah anggota NII di Jakarta saja berjumlah 151.000 orang. Mereka bekerja mencari sumbangan secara bergantian hampir 24 jam tanpa henti. Apakah sekarang kita mengetahui jumlah sekarang anggota NII di tahun 2025 ini berapa jumlahnya? Apakah 200.000, 300.000, ataukah 500.000, atau mungkin 1 juta? Dan ini saya pikir juga data ini jarang disampaikan pada masyarakat. Terlalu disibukkan dengan urusan-urusan yang kecil, bahkan sedangkan urusan ini mereka terus berusaha dari tahun ke tahun untuk mengumpulkan sekarang kantung-kantung suara agar PKS dan koalisinya semakin membesar dan akhirnya mereka mampu merebut kursi RI 1 dan RI 2. Kemudian mantan pengikut NII Al-Haidar ini orangnya menyebutkan NII memiliki basis yang cukup banyak di wilayah Nusantara. Apabila kita mengatakan NII, berarti kita bisa mengatakan ini adalah basis suaranya PKS. Sedikitnya ada di 14 provinsi yang menjadi basis-basis gerakan mereka di Indonesia. Dari mana saja? Aceh, Sumatera Utara, Padang, Riau, Palembang, Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. 14. Adapun tentang infiltrasi gerakan garis keras ke Muhammadiyah ini, sebagaimana sudah tadi disampaikan oleh Gus Faki dan Mas Rifki ini melalui PKS dan HTI. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang masalah infiltrasi PKS dan HTI ke dalam tubuh Muhammadiyah. Karena dalam data yang kita miliki ini pada intinya bahwa gerakan manapun yang mengatasnamakan gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang ingin mendirikan negara Islam, syariat, khilafah, itu semua berasal dari Ikhwanul Muslimin, NII, DITI, yang berubah sekarang menjadi PKS, kemudian sekarang berkolaborasi sekarang dengan kelompok-kelompok dari klan Ba'alawi yang memang sudah terangkan dari awal, yang memang tujuannya penjajah Belanda itu dengan menggunakan tangan-tangan orang-orang yang disupkan dari imigran Yaman yang sampai sekarang masih memiliki eksistensi yang cukup kuat. Oleh karena itu, kita harus terus tetap menyala
bahkan harus tambah menyala untuk memberikan edukasi tentang sejarah, tentang infiltrasi, bagaimana bahayanya sebagian dari partai politik di negara Indonesia, termasuk gerakan-gerakan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa gerakan Balawi ini sesungguhnya ingin menciptakan sebuah teologi baru di dalam dunia Islam. Ini sudah masuk ke dalam pencemaran keislaman, teologi yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, dan ulama-ulama salaf, yang kemudian mereka berusaha untuk dinusantarakan. Dan sudah barang tentu ini kita perlu bahu-membahu, terus-menerus memberikan edukasi dengan data-data yang kita miliki, dan jangan sampai api revolusi ini padam. Karena belum tentu anak-anak kita mampu bersuara, speak up seperti ini. Penjelasan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak terkait dengan bagaimana gerakan-gerakan transnasional kemudian menyelinap masuk kepada batang tubuh gerakan-gerakan sosial keagamaan maupun gerakan-gerakan politik praktis di Indonesia ini, per hari ini benih-benihnya masih masif, masih harus diwaspadai oleh masyarakat pribumi sendiri terkait dengan bagaimana bahayanya bagi keberlangsungan berkehidupan, berbangsa, dan bernegara di Republik Indonesia ini. Beliau, Kiai Haji Alawi Nurul Alam, kemudian menyinggung bagaimana gerakan Okonom Ba'alawi ini merupakan satu gerakan yang harus diwaspadai juga. Karena di samping memang ada misi terselubung yang ingin menguasai bangsa Indonesia, setidaknya bisa dideteksi dari perkataan Oknum Ba'alawi yang suka gemar mengklaim-klaim, membelokkan sejarah, kemudian membuat semacam glorifikasi dan pengkotak-kotaan status sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada, yaitu di bumi pertiwi Indonesia. Saya rasa seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Alawi Nurul Alam, apapun yang bersifat transnasional, ideologi yang kemudian dibawa oleh para imigran yang katanya netap di Indonesia, kendati pun adem-adem saja, tetapi harus warning, harus waspada terhadap gerakan-gerakan mereka, terutama gerakan yang tersublimatif, terselubung bawah tanah yang tanpa disadari sebenarnya gerakan mereka sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, hanya saja secara permukaan, secara tampak itu tidak terlalu kelihatan, tetapi harus diwaspadai. Itu saja teman-teman, silahkan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan riset penjelasan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak, silahkan kalian dapat berkomentar sebanyak-banyaknya di dalam komentar sana. Silakan kalian menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.